Halo semuanya, welcome back to my channel. Akhirnya aku bisa bikin video lagi, dan ini sebenarnya udah video yang kalian request lama banget buat komentari atau react atau kasih saran video-video kalian. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu nih, ini semua dari perspektif aku pribadi. Jadi mohon kalau misalkan punya pendapat lain silahkan komen di bawah ya. Langsung aja kita mulai untuk video pertama. Ini kiriman dari Paleleh Project. Judulnya Pelabuhan Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Ayo langsung aja kita putar ya. Sebelum masuk videonya jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you for that. Oke, aku suka sama musiknya guys. Oke, aku suka banget sebenarnya dengan konsep time lapse gini. Tapi satu hal yang aku pengen kasih saran dulu nih, ketika pengen bikin video time lapse, usahakan itu ada sesuatu yang moving di sana atau sesuatu yang bergerak. Di sini kan ada orang yang bergerak. Menurut aku ini udah bagus. Cuman kalau misal lebih bagus lagi itu jika yang bergerak itu adalah sesuatu yang berjalan lambat. Misalnya awan. Awan itu kan kita tahu bahwa berjalan lambat. Lebih bagus lagi kalau timelapse-nya itu awan, jadi kita bisa melihat sesuatu yang berjalan lambat kemudian menjadi cepat kayak gitu. Yang kedua, saran yang kedua aku pengen kasih adalah ini durasinya kepanjangan untuk di awal. Ini kalau kita putar lagi kita lihat ya. Aku cepetin. Dan ini butuh waktu sekitar 40 detik guys untuk menayangkan satu hal yang sama, dan itu pun ketika transisi itu masih di lokasi yang sama. Coba kita putar lagi, kita lihat durasinya ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk di lokasi yang sama saja itu memakan waktu 1 menit. Itu menurut aku kelamaan. Kalau misalnya kalian pengen bikin dia agak lama itu nggak apa-apa, tapi usahakan untuk kasih dia informasi atau voice over atau apapun itu, sehingga video itu kita tidak hanya melihat gambar yang sama. Dan saran ketiga yang menurut aku bisa coba diterapin juga adalah ketika pengen bikin time lapse dan yang bergerak di sana tuh sedikit gitu kan, bisa coba editing juga. Misalnya video ini kita buat efek kayak ngezoom gitu ya guys. Kayak gini aku contohin. Terus juga di sini ada video yang aku notice agak aneh. Maksudnya itu aneh dalam artian itu pendukung ceritanya kurang masuk adalah ketika di sini kita play ya. Di sini udah bagus menunjukkan lokasinya, terus tiba-tiba di sini ada sedikit close up bunga. Aku nggak ngerti kenapa dia cuma pendek banget, terus tiba-tiba langsung pindah lagi, kayak nggak guna aja gitu loh naruh dia di situ. Lebih baik dihilangkan aja, atau kalau pengen ada sedikit close up dari tumbuhan di sana, boleh juga diperpanjang atau diperbanyak. Jadi nggak cuma satu bunga aja, mungkin beberapa bunga atau daun di sana yang ada close up-nya. Overall videonya itu udah bagus. Mungkin nanti next time itu ditingkatkan adalah angle pengambilan gambar yang pertama, terus perbanyak hal-hal lain di sekitar itu. Misalnya tadi kan hampir seluruh videonya kan adalah orang berdiri di pagar, tapi di ending video itu malah ada kayak orang mancing-mancing di sini dan orang duduk-duduk. Menurut aku buat menambah agar videonya itu lebih menarik, bisa ditambahkan juga orang mancing, mungkin orang dapat ikan di sana. Jadi perbanyak angle dan perbanyak apa-apa aja kegiatan yang ada di sana kayak gitu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini ada kiriman dari Yumi Chan. Judulnya adalah Review Kamera Pocophone Lombok Part 1. Kita buka ya.
Oke, salut sih sama Kak Yumi-chan. Ini bagus menurut aku video sinematiknya. Tapi ada tapinya ya. Soalnya aku selalu nyari celah-celah nih. Yang pertama adalah dari judulnya. Judulnya kan adalah review kamera Pocophone. Dan di sini nggak ada review sama sekali. Mungkin ngambilnya menggunakan kamera Pocophone, it's okay. Tapi mungkin judulnya itu bisa kayak gini. Cinematic Lombok dengan kamera Pocophone. Itu menurut aku lebih masuk akal daripada review kamera Pocophone. Suka banget sama sinematiknya, udah dapet banget menggambarkan dari jalan, naik pesawat, sama anaknya juga, terus sampai di desa Sade. Dan di desa Sade ini pun udah ngasih kita gambaran gimana sih bentuk desanya, terus kain tenunnya itu udah diliatin semua, udah komplit menurut aku ini. Tapi tadi judulnya masih kurang, transisinya juga udah oke. Ya karena bikin sinematik aja, tapi kalau misalnya pengen bikin vlog, alangkah baiknya kayak dikasih sedikit voice over atau deskripsi, mungkin akan lebih nice kayak gitu. Tapi aku rasa ini lebih ke sinematik, bukan ke review atau vlog gitu ya. Mantep banget, udah ada kayak long shootnya, udah ada medium shootnya, terus udah ada close upnya, ekspresi orang-orang di sana juga udah keambil. Ini udah bagus sih menurut aku, Kak. Oke, kita lanjut video selanjutnya ya. Ini adalah kiriman dari Rangga Poda Channel. Judulnya adalah Jurang dan Tanjakan Paling Mematikan dan Indahnya Pemandangan di Tanjakan Nanga Tumpu di Pagi Hari. Oke, lanjut ke videonya ya. Oke, nggak ada suara. Oh, ada narasinya. I love this. Tumpu yang terkenal, tanjakan yang sangat curam dan terjal. Iya bener kata kakaknya. Kata Mas Rangga, tanjakannya terkenal. Tapi mohon maaf banget aku belum kenal. Mungkin karena aku jarang traveling menggunakan jalur darat mungkin. Nanti aku akan cari tahu ya. Sorry ya. Tapi memiliki pemandangan eksotis yang sangat luar biasa. Oke, aku pause dulu. Mungkin agak a little bit awkward karena mungkin lebih saranin ketika kita mengambil video yang panjang kayak gitu, panjang dan tanpa cut seperti yang abang buat ini udah 1 menit tapi belum ada cut. Aku saranin banget untuk kasih musik atau enggak sound effect lah paling enggak. Silence-nya atau diemnya itu kepanjangan menurut aku. Dan ini masih belum cut sampai menit ke 1 menit ini belum ada cut sama sekali. Lombok. Lombok. Oh, di Lombok. Lombok. Apa sih aku? I'll come to Lombok. Oh, di Lombok. Oh, ya, I heard that. Nah, saran juga kalau misalnya pengen bikin vlog, aku rasa lokasi itu penting banget buat di-mention di awal. Karena ya biar orang lebih tahu gitu ini di mana menurut aku. Soalnya bisa banget nih bikin vlog nih kalau udah sama keluarga kayak gini, bisa diceritain mungkin persiapannya dari rumah. Halo guys, ini aku sama istri aku dan anak aku mau ke tempat ini misalnya, ke tempat gunung ini misalnya. Terus nah di perjalanan nih kita singgah dulu nih ke jurang dan tanjakan paling mematikan, dan ini indah banget guys. Dan bisa deh kalian turun di sana terus kasih lihat pemandangannya. Mungkin bisa diselingi juga tanyakan ke istri atau anak mungkin gimana pendapatnya tentang tempat ini kayak gitu. Terus bisa juga diceritakan gimana perjalanan ke sana, akses ke sana gimana, apakah pakai mobil aman atau enggak. Mungkin informasi-informasi kayak gitu bisa membantu banget buat melengkapi vlognya. Oke Kak, lanjut ke video selanjutnya ya. Ini ada yang ngirim dan bentuknya potret dari channel Zeng Ada Waktu Channel, judulnya Pasang Jerat Part 1. Oke, kita putar ini videonya sekitar 7 menit. Aku cepet-cepetin aja ya. Hello guys, welcome to my channel. Oh, welcome Bang. Hello guys, kini kita lagi mau ke tempat pemasangan jerat. Dan kini kita lagi melewati salah satu para wisata yang ada di
Kabupaten Kepulauan Naru, yang lebih tepatnya di Desa Karangguli. I love this bang, I love banget karena udah nyampain pengen kemana tadi masangin jerat, terus udah nyampaikan juga lokasinya di mana. Aku suka banget kalau ada vlog itu nyampaikan dulu nih lokasinya kemana, karena itu menurut aku penting banget. Terus juga menurut aku saran lagi, mungkin ketika bang bilang pasang jerat apa gitu, mungkin nggak semua orang paham. Ketika kita bikin video, anggap aja orang tuh nggak tahu apa-apa gitu. Nah, saran selanjutnya yang bisa aku kasih adalah kalau bisa banyakin cut aja ketimbang abang harus muter kamera ke sana, muter ke sini kayak gitu, muter kayak gitu. Lebih menurut aku itu kurang efisien karena terlalu banyak goyang dan shaking. Jadi kurang fokus untuk melihat gambarnya. Oke, menurut aku ini udah bagus di awal, tapi menurut aku nih bang ya, ketika kita judulnya itu adalah pasang jerat misalnya kayak gitu, tapi di sini buat menuju ke pasang jeratnya itu kayak lama banget. Kalau bisa perjalanannya itu dipersingkat aja, mungkin maksimal 1 menit aja, habis itu lebih banyakin ke pasang jeratnya kayak gitu. Ya, dan sekarang kita lagi pasang pompe buat mau masang jerat. Oke, ini pasang jeratnya baru mulai di menit ke 3:30 detik kayak gitu. Dan menurut aku itu termasuk lama banget bang untuk ke poin dari videonya, poin dari judulnya, ya ini pasang jerat. Abang nggak usah putar-putar kesana kemari, tapi lebih baik kayak ambil detail-detailnya. Misalnya lagi motong ini, ambil dia sendiri motong tanamannya, habis itu gantian ke orang lain ngambil lagi. Jadi jangan nggak cut kayak gitu. Jadi jatuhnya itu kayak shaking atau goyang-goyang videonya. Kalau aku lihat kayak gini, padahal ini menurut aku bagian yang menarik banget, penting banget di videonya karena menunjukkan pasang jeratnya. Dan mungkin juga bisa ditambahin juga, ini ngapain sih ketika bang video orang lagi motong? Ini dia motong apa? Gunanya buat apa? Jadi penonton bisa lebih paham. Nah itu menarik banget kan, lagi maku-maku menggunakan parang, tapi tujuannya buat apa mungkin bisa jelasin juga. Dan kalau bisa diam aja kameranya biar kita bisa lebih lihat jelas lagi ngapain kayak gitu. Kalau misalnya gini kan lagi gerak, jadi agak bingung mau lihatnya kayak gimana. Menarik banget, serius bang, menarik banget kegiatannya itu pasang jerat. Aku nggak pernah lihat ini sebelumnya dan aku sebenarnya pengen banget ngelihat video ini secara lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, ya ini dari Wali Demang Senopati. Halo bang, judulnya itu adalah serunya berkendara di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Ya kita tonton bareng-bareng. Pandanglah ke depan, seorang orang sedang asik mencari hiburan supaya kamu lebih paham dan tidak terlena oleh jati dirimu. Oke bang, video durasinya adalah 10,10 menit 9 detik. Oke, setelah aku nonton juga dan aku skip beberapa part, dari sini aku bisa melihat bahwa videonya itu lebih ke perjalanan abang di mobil atau di truk atau apa, pokoknya di mobil kayak gitu, dan di situ dikasih quote-quote. Menurut aku ini bagus kok, jadi ketika kita ngambil di jalan kayak bikin motovlog gitu, tapi mungkin bisa lebih menarik lagi mungkin. Instead daripada dikasih musik doang, mungkin bisa dikasih semacam voice over atau cerita di balik video ini. Karena saya juga pengen tahu nih, abang bilang kan perbatasan di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Tapi di mana sih perbatasannya kayak gitu? Dan di video ini saya belum melihat perbatasan itu. Mungkin bisa dikasih gambaran abang mulainya dari mana, misalnya datangnya itu dari Malang,
ke Jawa Tengah itu, ke Jawa Tengahnya itu sebelah mana kayak gitu, mungkin berikan sedikit informasi tentang tempatnya, terus melewati kayak jalan apa kayak gitu, terus kondisi jalannya kayak gimana, apakah ini lewat Pantura kah atau nama-nama kayak gitu, mungkin bisa disampaikan juga Bang. Oke, sekian aja guys review video-video kalian yang udah kirim. Nih aku tahu kan kirimnya udah lama banget dan aku baru sempet bikin videonya sekarang, mumpung aku lagi ada waktu. Nah, jika kalian pengen direview lagi video-videonya, dikasih saran lagi, mungkin bisa di komen di video bawah ini ya. Bisa di komen ya. Aku usahain aku akan bikin videonya dan aku bisa kasih saran. Dan semoga juga videonya bisa rame penonton, aku harap ya. Thank you buat kalian semua ya. Semoga betah buat nonton video-video aku.